Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik mungkinkah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sembuh tanpa obat. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah mungkinkah asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sembuh tanpa obat. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang kecenderungannya ya banyak yang menderita sudah cukup lama ya, seperti pengalaman saya dulu juga menderita hampir 2 tahun lah ya, 1 tahun lebih yang penuh dengan sensasi. Nah itu artinya dari durasi waktu bisa dibilang lama, tetapi ada juga yang mungkin penderitaan itu cukup 3 bulan, 6 bulan ya, 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan seterusnya, itu pun ada ya. Nah itu artinya apa? Artinya bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu ketika belum mendapatkan pengobatan atau terapi yang cocok ya, atau metode penyembuhan yang cocok, itu memang biasanya masih bandel. Nah oleh karena itu banyak sekali ya tip-tip ya, model-model atau metode-metode yang intinya adalah ikhtiar penyembuhan ya. Tetapi semuanya itu menurut saya itu berarti ya, karena ketika kita belum cocok dengan terapi yang kita lakukan, itu memang biasanya kecenderungannya masih bandel. Nah, oleh karena itu teman-teman sering bertanya ya, Pak, bisakah penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu sembuh tanpa obat? Nah ini jawabnya ya, ini bisa eh, bisa bisa ya, atau juga tidak bisa. Karena apa? Karena ketika kita menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, itu ketika kadarnya itu memang sudah serius ya, atau agak kronis, itu saya kira sulit untuk tanpa obat. Karena apa? Di saat kita pertama merasakan gejala-gejala itu entah sadar atau tidak sadar pasti kita lari ke dokter ya. Nah dengan seperti itu otomatis kita minum obat kan. Nah itu ya tidak hanya saya saja, saya kira teman-teman juga setelah saya sharing juga seperti itu ya. Nah ketika kita melihat dari itu, maka artinya obat juga ikut menyembuhkan ya. Bahkan ada juga yang hanya dengan minum obat kemudian sudah sembuh. Nah itu ketika kadarnya memang belum kronis lah ya, belum kronis ya, yang istilahnya baru istilahnya gangguan perut ya sedikit. Nah itu begitu makan obat ya udah sembuh gitu. Tetapi ada juga ya yang ketika teman-teman sampai lama itu memang faktornya sudah kompleks ya, tidak hanya dari faktor penderitaan fisik saja ya, tapi juga penderitaan secara psikis ini terganggu, mentalnya sudah terganggu. Nah, ketika seperti itu biasanya tidak cukup dengan obat ya, tidak cukup dengan obat. Nah, maka harus ada terapi-terapi yang lain. Nah, oleh karena itu untuk penyembuhan yang
efektif itu menurut saya itu memang harus kompleks juga ya. Jadi multidimensi lah ya. Yang namanya fisik otomatis badan ya, tubuh. Nah, ketika memang ada sensasi, nah itu memang kecenderungannya menggunakan obat ya. Tetapi ketika mental itu bisa jadi obatnya itu bukan pil lah ya, bukan obat-obat kimia, tapi bisa juga dari pencerahan ya, dari curhat, kemudian dari terapi-terapi aktivitas dan lain sebagainya, itu pun bisa menyembuhkan ya. Nah, oleh karena itu maka begini teman-teman ya. Jadi ketika kita memang sudah berusaha istilahnya mengobati secara fisik ya, dengan mungkin berobat ke dokter, itu juga sebenarnya menyembuhkan ya, tetapi karena faktornya tidak hanya itu ya, yaitu faktor yang bersifat mental terutama. Nah, ini memang harus diterapi dengan bentuk yang lain ya. Nah, bentuk yang lain ya contohnya misalkan ke psikiater, mungkin ke sharing dengan motivator ya, atau mungkin sharing dengan kerabat ya, yang dipandang bisa memberikan pencerahan. Nah, akhirnya kita secara mental bisa keluar dari penderitaan asam lambung, demensia atau psikosomatis, itu pun bisa teman-teman ya. Nah, oleh karena itu maka menurut saya ya, ini ikhtiar secara kompleks ya untuk menyembuhkan ya, memang kita harus pertama yang bersifat medis ya, atau mungkin obat ya. Yang kedua ya yang bersifat psikis ya. Nah, yang bersifat psikis ini bisa dari dorongan mental ya, kemudian termasuk hal yang bersifat spiritual. Contohnya kita mendekatkan diri ya kepada sang pencipta misalkan. Nah, itu juga akan menjadi solusinya ya. Jadi solusi itu artinya menjadi semakin lengkap teman-teman ya. Itu jadi komprehensif lah sifatnya, itu memang harus seperti itu. Nah, akan tetapi tekanan-tekanan yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan sesuai dengan sensasi yang sedang muncul, itu biasanya seperti itu. Jadi kalau saya kelompokkan secara garis besar ya, ini ada 3 jalan ya, 3 jalan yang memungkinkan untuk lebih cepat atau lebih efektif untuk lepas dari penderitaan asam lambung, demensia atau psikosomatis. Yang pertama yaitu dengan konsumsi obat misalkan ya, karena ketika kita sedang ada sensasi apalagi yang tidak tertahankan ya, itu biasanya kita kan biasalah lari ke dokter, ke rumah sakit kan, seperti itu. Nah, itu juga bagus, salah satu solusi secara medisnya ya. Nah, kemudian selain itu masih ada treatment ya, atau upaya-upaya lain. Contohnya selain itu ya, untuk penderitaan fisik, selain kita mungkin konsumsi obat ya, nah kita juga melakukan contohnya perbaikan pola makan ya. Makan harus tepat waktu, makan mengingat nilai gizi, kemudian makan menghindari makanan-makanan pantangan ya, seperti yang pedas-pedas, asam-asam, yang berlemak tinggi ya, minuman juga yang beralkohol, kopi. Nah, itu sementara kita hindari ketika memang secara fisik ya, mungkin perut masih sering kembung, masih sering begah, mungkin terasa perih, sembelit dan lain sebagainya ya, sampai dengan mungkin dada terasa nyeri, panas ya, seperti mengganjal dan lain sebagainya, sampai dengan mungkin tenggorokan juga tidak nyaman ya, kadang seperti mengganjal, keliengan dan lain sebagainya. Nah, itu memang ya, jadi selain secara medis atau secara pengobatan ya, nah itu juga kita harus menerapkan metode-metode, contohnya itu ya, kita mengatur pola makan tadi. Kemudian selain itu juga kita mengatur pola hidup ya, artinya kita harus menyeimbangkan antara aktivitas dan istirahat ya. Kita sebaiknya itu memang
bisa beraktivitas normal ya. Tetapi karena kita masih punya keluhan ya wajarlah kita sesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya, walaupun tidak maksimal mungkin di dalam beraktivitas, katakanlah ketika kita sudah mulai bekerja ya, nah itu kita sesuaikan dengan kemampuan. Jadi artinya aktivitas di sini jangan berlebihan ya, supaya tidak kecapean ya. Karena dengan kecapean itu juga akan memicu sensasi untuk datang gitu. Nah, setelah itu supaya balan ya istirahat juga harus cukup ya, harus cukup. Nah itu ya minimal 7 atau 8 atau 9 jam ya kita untuk tidur misalkan seperti itu. Walaupun biasanya pada saat kita menderita asam lambung ketensi atau psikosomatis itu rata-rata juga terkena insomnia ya, sehingga untuk tidur saja sulit ya. Nah maka dari itu ini juga harus kita siasati ya. Nah itu contohnya begitu teman-teman ya. Nah setelah seperti itu ya, selain kita mungkin melakukan aktivitas normal, nah kita juga harus ada semacam relaksasi ya. Relaksasi biasanya saya lakukan waktu itu sambil berolahraga ya, berolahraga dengan ukuran ya istilahnya kita sampai keluar keringat lah ya, keluar keringat. Contohnya kita jalan ya mungkin, atau mungkin sambil berkebun ya, atau mungkin sambil ke sawah ya, itu pun bisa, yang penting sampai berkeringat itu. Dengan seperti itu maka sirkulasi ya pencernaan juga menjadi lancar, kemudian sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ini kecenderungannya menjadi lancar, sehingga akan menghilangkan sensasi-sensasi seperti keliengan, mata buram, telinga berdenging, itu nanti juga akan menghilang dengan sendirinya setelah kita bisa melakukan aktivitas normal itu. Nah itu teman-teman. Nah kemudian yang ketiga, selain kita melakukan treatment itu, nah kita juga harus secara spiritual ya, kita lebih mendekatkan diri ya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Karena setiap perjuangan ya, katakanlah ini adalah perjuangan menuju sembuh, ini juga harus teriring dengan doa supaya menjadi lebih cepat terkabul lah istilahnya seperti itu. Karena kita sadar bagaimanapun juga ya, kita akan sehat kemudian kita sakit itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di saat kita sedang mengalami penderitaan, otomatis kita harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya mungkin kita meningkatkan ibadah kita, banyak berdoa, banyak berzikir, banyak bersolawat ya, dan lain sebagainya. Termasuk kita juga harus istilahnya introspeksi diri teman-teman ya. Jadi introspeksi diri itu menilai diri kita sendiri tentang kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Nah disinilah kita harus istilahnya siap untuk memperbaiki ya, memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik. Karena pada hakikatnya penderitaan asam lambung, ketensi, psikosomatis ini adalah atas izin Allah ya, memberikan kesempatan kepada kita untuk berproses ya, berproses untuk mendewasakan diri menjadi lebih baik gitu. Nah dengan seperti itu insya Allah ya, dari penderitaan-penderitaan yang mungkin masih selalu cemas, selalu takut, selalu khawatir, selalu was-was, nah ini akan lebih cepat normal ya. Atau artinya kita ya rasa takut masih ada ya, tetapi istilahnya yang terkendali lah ya, takut yang normal ya. Karena rasa takut ini kan manusiawi ya, manusiawi dan itu alamiah ya. Nah maka dari itu ini menjadi normal kembali, tidak serba ketakutan itu. Karena apa? Karena kita bersandar kepada Sang Pencipta yang maha segalanya ya, yang menentukan diri kita untuk menjadi sehat, menjadi sakit adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih ya
teman-teman. Jadi intinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.